Haleluya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh kembali bertemu di dalam Renungan 79 malam hari ini. Sebelum kita beristirahat, kembali firman Tuhan akan mengisi kehidupan kita. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1. Sekali lagi Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Berbicara tentang waktu, ini juga berbicara tentang batasan. Saya memberikan tema firman Tuhan malam hari ini, waktu yang terbatas. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia hidup di dalam kekekalan dan tidak dibatasi oleh waktu. Namun setelah manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu harus tinggal di bumi dan harus diatur seluruh kehidupannya dengan waktu. Kesadaran kita akan waktu, kalau kita berbicara tentang waktu, waktu itu tidak abadi. Waktu itu tidak akan kembali. Waktu itu terbatas. Waktu itu adalah kesempatan. Seperti tema firman Tuhan yang saya sampaikan malam hari ini, yaitu waktu yang terbatas, berarti seluruh gerak-gerik kita, seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan dan pekerjaan kita itu pasti dibatasi oleh waktu, bergerak dengan waktu, berjalan dengan waktu. Nah, lalu kalau kita melihat waktu yang kita miliki, waktu yang dipercayakan Tuhan kepada kita, apa yang kita bisa pelajari dari waktu yang terbatas yang diizinkan, yang diberikan Tuhan itu kepada kita? Kalau waktu di dalam dunia ini ditentukan 1 tahun, 12 bulan, 48 minggu, 360 hari. Ya, satu harinya 24 jam, itu ada 1440 menit, kemudian 86.400 detik. Nah, itu ada hitungan waktu. Nah, lalu bagaimanakah dengan waktu yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Dan hitungan-hitungan waktu yang dunia sudah tentukan ini, mau tidak mau kita harus mengikutinya. Kita mengalir bersama dengan waktu, bekerja harus sesuai dengan waktu, melakukan segala sesuatu ditentukan oleh waktu. Bagaimanakah nasihat firman Tuhan? Jika waktu itu terbatas, jika waktu itu ada batasannya, apa nasihat firman Tuhan yang harus kita lakukan? Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu memang ada batasannya, waktu memang ada akhirnya. Tetapi dengan waktu ini dikatakan firman Tuhan, kita tidak boleh membuang waktu begitu saja. Setiap hal yang kita buat di dalam dunia ini, Tuhan memberikan nasihat kepada kita, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada, Tuhan memberikan nasihat supaya kita gunakan untuk apa? Kita menggunakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dengan waktu yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita tidak membuang waktu itu dengan sia-sia. Nasihat berikutnya di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau Tuhan memberikan nasihat pergunakanlah waktu, di dalam Mazmur ini hendaknya kita juga minta kepada Tuhan, ajar kami Tuhan, supaya apa? Menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, memperhatikan waktu, mempergunakan waktu dengan bijaksana, supaya dengan waktu yang ada kita tidak membuat waktu itu lalu begitu saja dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi melakukan hal-hal yang berguna, hal-hal yang disukai dan dikehendaki oleh Tuhan tentunya. Nah, karena waktu yang terbatas ini, maka seperti nasihat firman Tuhan, kita harus mengisi, mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana dan tentu saja dengan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Karena waktu itu adalah pemberian Tuhan, waktu itu adalah merupakan kepercayaan, kesempatan. Bagaimanakah? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghargai waktu,
apa yang harus kita lakukan? Bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan, waktu itu adalah pemberian Tuhan, maka ini yang Tuhan inginkan supaya kita melakukannya. Kita kembali di dalam Efesus, pasal yang kelima. Yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan adalah yang pertama, yaitu di ayat pertama. Ayat pertama dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita supaya kita menjadi penurut-penurut Allah. Kalau kita sebagai orang tua, tentu saja mendidik, mengajarkan kepada anak-anak kita itu kita maunya sebagai orang tua, anak-anak yang nurut, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pun sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa kita, menginginkan kita sebagai anak-anaknya menjadi penurut-penurutnya, penurut-penurut firman Tuhan. Tentu saja kalau orang tua menyukai anak-anaknya nurut, taat sama orang tua, demikian juga Bapa kita di sorga sangat menyukai kalau kita menurut kepada Tuhan, menurut seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kemudian di ayat yang kedua tetap di dalam Efesus 5 ayat yang kedua, saya mencatat di sini dikatakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yang kedua, yang dikehendaki Tuhan, apa yang harus kita lakukan, yaitu hiduplah dalam kasih. Bagaimanakah bukti kalau kita mengasihi Allah? Itu terbukti, terlihat ketika kita bisa mengasihi sesama kita. Bagaimanakah terbukti bahwa kita juga bisa memberikan korban yang harum, persembahan yang harum di hadapan Allah? Adalah terlihat bagaimanakah cara kita juga bisa berkorban bagi sesama kita, bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Yesus telah mengorbankan dirinya karena kasihnya yang besar buat kita. Demikian juga teladan Yesus itu kiranya juga menjadi teladan harus kita lakukan. Kita dapat mengasihi sesama kita, hidup di dalam kasih, karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ciri khas kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya Yesus adalah hidup di dalam kasih. Kemudian di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dalam Efesus pasal yang kelima. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Poin yang ketiga yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan adalah kita menjauhi percabulan, kecemaran, dan perkataan kotor. Bagaimanakah hidup kekristenan kita tatkala kita diberikan waktu, diberikan kesempatan oleh Tuhan. Hidup yang dibatasi oleh waktu. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita cuma satu kali hidup di dalam dunia ini. Kalau kesempatan hidup cuma satu kali, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Dan seperti yang disukai, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita hidup berkenan, hidup di dalam kasih, dan setiap kehidupan kita senantiasa mempermuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dikatakan ia membuat segala sesuatu, berarti bahwa Allah bekerja. Ketika Tuhan membuat sesuatu, membuat berkarya, waktu Tuhan melakukan pekerjaannya, dikatakan itu indah pada waktunya. Berarti Tuhan bekerja di dalam waktu, Tuhan bergerak sesuai dengan waktu. Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan bekerja dengan waktu, maka Tuhan pun menginginkan setiap perbuatan pekerjaan, apa yang kita lakukan, kita pun tetap memperhatikan waktu. Karena waktu itu berharga. Ada orang yang mungkin ada pepatah yang berkata bahwa waktu adalah uang, waktu adalah kerja, tetapi kita juga lebih dari itu, bahwa waktu adalah sebuah kesempatan.
Karena waktu terbatas, mari pergunakan waktumu dengan baik. Pergunakan waktumu untuk senantiasa menyenangkan hatinya Tuhan, sebab waktu kita di dalam dunia ini terbatas. Mari Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dan memakai waktu-waktu yang ada, memakai waktu dengan penuh bijaksana supaya bukan hal yang sia-sia yang kita lakukan, tetapi hal-hal yang berguna, terlebih lagi hal-hal yang menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dan menjadi motivasi buat kita untuk hidup menjadi lebih bermakna di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau baik dan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, bahwa firman-Mu yang menasehatkan kepada kami supaya kami bijaksana terhadap waktu yang Engkau sudah berikan kepada kami, dan kami mengisi waktu-waktu yang Tuhan beri itu untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan dan kami akan beristirahat. Bela firman-Mu itu yang menjadi sumber damai sejahtera dan kekuatan bagi kami, sehingga kami dapat merasakan sukacita, ketenangan dan damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati jemaat-Mu, berkati kami semua, dan kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Kami mengucap syukur terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.